Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5, yaitu industri retail offline, ingin menjelaskan tentang riset yang telah kami lakukan tentang industri retail selama coronavirus 19. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Kak Livia, ada saya Andi Nur Rahman, lalu ada Vila, ada Anansia, dan juga ada Kak Atsarina. Berikut merupakan pembahasan-pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada permasalahan riset. Permasalahannya adalah yang pertama, sejak awal 2019, wabah penyakit virus corona berdampak penting pada perilaku konsumen di seluruh dunia. Perilaku konsumen ini sangat berpengaruh pada ekonomi global, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini terbukti dengan terjadinya resesi di Indonesia, di mana pada kuartal 2 Indonesia mengalami resesi sebesar 5,32%, dan pada kuartal 3 Indonesia mengalami resesi sebanyak 3,49%. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, dan juga disumbangkan oleh berbagai industri, diantaranya industri retail, di mana pada masa corona ini industri retail mengalami penurunan paling besar sebesar 20,61%, di mana itu terjadi pada bulan Mei 2020. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ketua Organisasi Pengusaha Retail, di mana dia menyatakan bahwa terjadi penurunan 50% pengunjung dari pusat perbelanjaan. Supermarket sendiri merupakan bagian dari retail, di mana supermarket sendiri berjumlah 9.000 unit pada tahun 2014. Supermarket sendiri juga mengalami penurunan, yaitu selama pandemi coronavirus, yaitu sebesar 10 sampai dengan 15%. Akan tetapi, penurunan ini merupakan penurunan yang paling kecil dibandingkan dengan industri retail lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh terjadinya panic buying, di mana pada awal terjadinya corona, masyarakat berbondong-bondong menuju ke supermarket untuk melengkapi perlengkapan mereka selama coronavirus. Terjadinya penurunan pendapatan bersamaan dengan fenomena panic buying, serta kurangnya informasi apakah terjadi perubahan perilaku konsumen, membuat tim peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk kita mengetahui bagaimana perubahan perilaku konsumen selama pandemi coronavirus 19. Hal ini juga dapat sangat berguna bagi para pengusaha industri sektor supermarket, di mana implikasinya nanti akan dapat dipakai untuk strategi dalam menjalankan industri mereka selama pandemi ke depannya. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Kak Atsarina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Nah, di sini kami juga menggunakan metode survei, di mana survei yang kami lakukan itu menggunakan metode self-administered survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Nah, di sini kami menggunakannya secara online, menggunakan Google Form yang diberikan kepada responden. Kami juga menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 7, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Teknik pengambilan sampel, kami menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan kesempatan atau peluang yang tidak sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Kami menggunakan juga convenience sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak terbatas. Jumlah responden yang kami dapatkan dari survei yang telah kami lakukan yaitu sebanyak 103 orang dengan jumlah pertanyaan atau item sebanyak 12 pertanyaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia Salsabila. Selanjutnya saya akan menjabarkan hasil dan analisis data yang telah kita dapatkan. Next. Di sini kami menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan kategori interval seperti yang bisa dilihat di dalam slide di sini. Next. Untuk hasilnya, menekan bahwa pada
pertanyaan nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 8, 10, dan 11 ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dari sebelum dan sesudah COVID. Sedangkan untuk nomor 3, 3 kemudian untuk nomor 7 ini tidak menunjukkan angka yang signifikan, perubahan yang signifikan. Next. Selanjutnya, cross tabulation akan dijelaskan oleh Anansya. Ya, selanjutnya adalah cross tabulation. Next slide, Di. Ya, di sini merupakan informasi responden yang kami minta, yaitu berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan gender, dan adanya pengeluaran. Nah, untuk cross tab ini saya memilih untuk mengambil salah satunya adalah pengeluaran setiap bulannya dalam rupiah yang terbagi menjadi 3, yaitu di bawah 1 juta, 1 hingga 5 juta, dan di atas 5 juta. Next. Ini merupakan hasil dari cross tabulation yang dilakukan. Di sini bisa dilihat pada pertanyaan yang mengandung pertanyaan terkait dengan home service delivery sebelum corona. P-value-nya menunjukkan 0,057, yaitu di sini menandakan bahwa tidak terdapat hubungan antara besarnya pengeluaran dengan penggunaan home service delivery sebelum adanya pandemi ini. Jadi mereka cenderung untuk tetap berbelanja langsung di store atau toko dibandingkan menggunakan jasa home service delivery. Next. Sedangkan setelah adanya pandemi COVID-19 ini, P-value-nya adalah 0,001, yaitu menunjukkan bahwa ini, mohon maaf, salah tulis, harusnya itu lebih kecil dari 0,05, yang mengartikan bahwa terdapat hubungan antara besarnya pengeluaran dengan penggunaan home service delivery karena adanya COVID-19 ini. Pengeluaran konsumen yang di bawah 1 juta cenderung melihat home service delivery bukan hal yang relevan, tetapi di sini bisa dilihat bahwa semakin tinggi pendapatan semakin setuju untuk melakukan home service delivery. Maka dari itu, marketers sebaiknya membuat iklan dan promosi home service delivery tersebut sesuai dengan konsumen yaitu yang memiliki pengeluaran di atas 1 juta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori, kesimpulan, dan implikasi manajerial. Next. Yang pertama adalah decision making. Decision making ini adalah proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untuk memperoleh hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Pada pertanyaan 2, 5, dan 6 ini menggambarkan perilaku decision making seseorang. Nah, hasil menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan mengenai perilaku konsumen saat berbelanja. Nah, hal ini dikarenakan masyarakat itu cenderung lebih concern mengenai masalah kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan dirinya selama berbelanja di supermarket. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan decision making masyarakat Indonesia, terutama di kota besar yang melakukan keputusan secara habitual berubah menjadi kognitif ketika pandemi ini berlangsung. Next. Next, maaf. Ini merupakan grafik dari decision making. Next. Nah, ya kita masuk ke needs and wants. Jadi terdapat perbedaan mengenai kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan ini adalah kondisi yang sifatnya mendasar dan harus terpenuhi. Sedangkan keinginan itu merupakan hasrat terhadap sesuatu yang tidak mendesak karena sifatnya ini lebih kepada tambahan atas kebutuhan. Nah, pada pertanyaan nomor 7 dan 9 ini menggambarkan mengenai needs and wants seseorang. Hasil dari data yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari masyarakat Indonesia, khususnya di kota besar terkait dengan pemilihan dan kerelaan konsumen untuk membayar lebih untuk jasa yang ditawarkan oleh supermarket. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori Maslow yang mengungkapkan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan mendasar. Menurut kelompok kami, willingness to pay seorang konsumen ini untuk memperoleh services dan rasa aman yang lebih baik itu masuk ke dalam teori Maslow nomor 2, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Jadi konsumen ini lebih memilih untuk membayar lebih kepada supermarket yang ia tuju untuk mendapatkan sanitasi, kebersihan, rasa aman,
kenyamanan dalam berbelanja, dan pelayanan yang lebih baik dengan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Next. Ini merupakan grafik dari needs and wants. Next. Untuk kesimpulannya adalah perilaku konsumen dari masyarakat Indonesia ini terhadap retail offline berubah akibat adanya pandemik COVID-19 yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaku keputusan pembelian, persepsi, kebutuhan, dan keinginan konsumen Indonesia yang berubah dalam melakukan transaksi jual beli di supermarket. Konsumen ini lebih cenderung mementingkan kebersihan, sanitasi, ketersediaan, kapasitas maksimal dari supermarket yang mereka pilih, sehingga dibutuhkan informasi yang cukup lengkap mengenai hal-hal tersebut. Nah, dengan adanya perilaku dan kebiasaan yang mungkin akan berimbas secara long term, sehingga perlunya marketer ini untuk lebih mensosialisasikan informasi mengenai supermarket yang lebih mengutamakan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Informasi tersebut ini akan memberikan konsumen rasa yakin dan aman untuk berbelanja secara langsung di supermarket. Informasi dapat disebarkan melalui platform yang ada seperti media sosial ataupun iklan di TV. Next. Infografis selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Atsaina. Selanjutnya adalah infografis. Berdasarkan dari penelitian dan survei yang telah kami lakukan dari mulai latar belakang, kemudian hasil penelitian, dan juga kesimpulan dan solusi tertuang di dalam infografis. Di sini responden yang telah kami lakukan itu sebanyak 103 orang, di mana terdiri dari laki-laki itu sebanyak 46,6%, sementara wanita itu sebanyak 53,4%. Dari hasil survei yang telah kami lakukan itu terdapat informasi bahwa sebanyak 80,58% responden itu sangat peduli akan kebersihan dan sanitasi yang terdapat di supermarket. Kemudian 67% responden itu akan lebih mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan perbelanjaan di supermarket untuk mengurangi banyak kontak dengan keramaian dan terjamin akan kondisi sanitasi dan pengunjung di supermarket. Kemudian 81,55% itu responden lebih mementingkan akan kapasitas maksimal pengunjung di supermarket. Lalu 59,22% responden lebih memilih berbelanja menggunakan home delivery service dari supermarket. Dan yang terakhir itu 83,5% responden telah menerapkan protokol kesehatan saat mengunjungi supermarket. Nah, dari hasil tersebut itu dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dari masyarakat Indonesia terhadap retail offline, khususnya supermarket, itu mulai berubah akibat adanya wabah pandemi COVID-19. Di sini konsumen lebih mementingkan akan kebersihan, kemudian sanitasi, ketersediaan barang atau produk yang ingin dibeli, kemudian kapasitas pengunjung di supermarket yang akan dikunjungi, sehingga sangat dibutuhkan informasi yang cukup lengkap mengenai hal-hal tersebut. Nah, kemudian solusi atau saran dari kami yaitu pemasar itu untuk lebih mensosialisasikan dan memberikan informasi mengenai supermarket yang lebih detail, terutama lebih mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan anjuran pemerintah melalui iklan-iklan di berbagai media. Kemudian pemasar juga dapat mulai mempromosikan dan memaksimalkan layanan home delivery service untuk segmentasi konsumen dengan pengeluaran di atas 1 juta per bulan seperti yang tadi disampaikan hasil dari cross tabulation yang telah kami lakukan. Karena konsumen dengan pengeluaran yang semakin tinggi, maka konsumen juga akan cenderung lebih memilih menggunakan home delivery service. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.